Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidhatun, NIM 1703106032. Di sini saya akan bercerita tentang kisah musang dan unta. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sendra Tasik. Kita mulai ya anak-anak. Iya, Bu. Sebelumnya siapa yang mau mendengarkan cerita Ibu? Saya. Duduk tenang yang baik ya anak-anak. Iya, Bu. Pada suatu hari terdapatlah sebuah desa di tepi sungai. Di desa itu banyak terdapat ayam peliharaan penduduk. Selain ayam, terdapat juga musang yang tinggal di hutan yang berdekatan dengan desa itu. Setiap malam, musang ini pergi ke desa untuk mencuri ayam dan memakannya. Hal ini dilakukan terus-menerus berlangsung sampai tidak ada satu pun tersisa dari ayam penduduk tersebut. Banyak penduduk yang merasa resah dan para penduduk mencoba membunuh dan menangkap sang musang tersebut. Akan tetapi selalu gagal. Musang yang licik tersebut ketika mencuri ayam para penduduk itu pada malam hari, dan akhirnya penduduk desa putus asa dan memutuskan untuk pergi saja dari desa tersebut. Setelah beberapa hari berjalan, musang tidak mendapatkan makanan satupun dari desa tersebut. Ketika ia sedang mencari sesuatu yang terdapat di desa tersebut, ia selalu tidak mendapatkannya. Akhirnya beberapa hari kemudian ia pun merasa kelaparan. Ia pun mencari cara, bagaimana aku bisa mendapat makanan. Suatu ketika musang itu melihat ada sebuah desa lain di seberang sungai. Ia pun berpikir kalau ia tidak bisa berenang. Ia pun terus mencari cara sampai ia pun mendapatkan ide yang bagus. Di ladang yang tak jauh dari desanya ada seekor unta. Musang pun pergi menghampiri sang unta tersebut, lalu bilang, "Paman, engkau temanku yang baik. Engkau mau tidak aku ajak ke desa seberang sungai sana? Kalau mau, bolehkah aku menunggangi punggungmu? Lalu kita makan di sana sepuasnya. Paman bisa ke ladang yang sangat luas, segar, dan banyak rumput di sana." Tetapi unta pun berpikir-pikir dan akhirnya ia pun mensetujui ide dari musang. Ia pun setuju untuk pergi dengan musang ke seberang sungai. Musang naik ke punggung unta, lalu unta berjalan di air sampai ke tepian. Ketika sampai, musang pun langsung melompat dari punggungnya paman unta. Lalu musang pun bilang kepada paman unta, "Paman, itu ladangnya. Pergilah ke sana sampai aku kembali." Dan ketika itu sang musang dan sang unta berpisah di ladang tersebut. Paman unta pergi ke ladang, lalu musang pergi ke desa. Pada suatu malam tiba, musang segera pergi untuk mencari makanan karena ia sudah lapar.
Akhirnya ia pun pergi ke kandang para penduduk desa di sana dan mengambil satu ayam. Lalu ia terkam dan membawanya ke ladang lalu untuk dimakan. Ia pun pergi ke ladang dan memakannya. Ketika selesai malam tiba, musang segera pergi ke desa di dekat sungai dan melompat ke sebuah kandang ayam. Ia menerkam salah satu ayam dan memakannya pergi ke ladang. Ia pun merasa kenyang. Ia langsung berdiri di samping unta dan bernyanyi. Sampai penduduk desa mendengar nyanyian suara musang tersebut. Para penduduk desa masing-masing langsung bergegas mengambil tongkatnya dan pergi mencari musang. Tetapi musang itu sangat licik. Ketika merasa penduduk mencarinya, ia segera berlari dan bersembunyi. Ketika orang-orang sampai di ladang, mereka tidak menemukannya. Ia segera lari dan bersembunyi. Mereka tidak menemukannya, tetapi mereka menemukan seekor unta yang sedang makan di ladang para penduduk dan merusak ladang jagung itu. Akhirnya para penduduk pun langsung marah dan memukuli unta tersebut dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, kepala, sampai unta tersebut berlari keluar kebun dan hampir saja unta itu mati. Setelah itu terlihat musang. Ia mendatangi unta dengan tidak merasa bersalah. Bagaimana keadaanmu, Paman? Keadaanku seperti musuh yang tertangkap, jawab unta. Gara-gara kamu bernyanyi dan berlari, aku jadi dipukuli para warga. Lanjutnya, Paman, kebiasaanku adalah bernyanyi setelah makan. Ketika sudah kenyang, aku biasanya selalu bernyanyi. Tanpa rasa bersalah, musang pun berkata sedemikian. Musang merasa ketakutan kalau penduduk desa mencarinya kembali. Lalu musang berkata kepada paman unta, sebaiknya Paman, kita pulang ke rumah kita saja, ke desa seberang, karena keadaan di sini sudah tidak aman, kata musang dengan nada cemas. Unta setuju dan berjalan menuju sungai. Musang langsung melompat ke punggung unta. Unta pun turun ke sungai dan berjalan. Sampai di tengah sungai, unta menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Apa Paman Unta tidak takut? Kata musang. Apa yang kamu lakukan, Paman? Kita sedang berada di tengah sungai. Lanjut jawab si musang. Aku hanya bergoyang-goyang, jawab unta. Apa? Bergoyang-goyang? Bergoyang-goyang di tengah sungai? Apa Paman tidak takut kalau aku nanti jatuh dan terhanyut ke sungai? Musang mulai melolong dan berteriak. Tidak mungkin bergoyang-goyang di sini. Itu sangat enak. Setelah makan, aku harus menggoyang-goyangkan tubuhku, ujar unta dengan terang-terangan. Kemudian, unta menggoyangkan dan mengayun-ayunkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, lalu mengangkat kakinya sehingga musang pun terlempar ke sungai dan terhanyut oleh arus sungai. Sekian cerita
pesan dari cerita ini adalah satu, kita harus saling tolong menolong walaupun kita dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua, kita tidak boleh sombong ataupun rakus karena hal tersebut bisa memburukkan diri kita. Sekian, terima kasih dari cerita ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.